Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Anita Maharani yang akan membawakan modul dengan judul merencanakan alur kerja yang efektif untuk meningkatkan produktivitas. Pada modul kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang apa saja tips-tips yang bisa diikuti supaya kita semua dapat membuat alur kerja yang dapat meningkatkan produktivitas. Pada modul kali ini, saya akan membahas terlebih dahulu mengapa kita perlu memahami alur kerja. Alur kerja memiliki beberapa pengertian. Alur kerja dapat dipahami sebagai urutan tugas yang dilakukan untuk memproses sekumpulan hal. Dan untuk yang lainnya, alur kerja dapat dipahami sebagai istilah umum yang menggambarkan urutan tugas atau urutan aktivitas yang dilakukan berulang kali. Sehingga hal ini nantinya akan membentuk yang kita kenal dengan istilah proses kerja. Kemudian, apa yang akan terjadi seandainya kita tidak memiliki alur kerja yang efektif? Hal-hal berikut ini akan terjadi ketika kita tidak memiliki alur kerja yang efektif. Pertama, tentu saja pekerjaan yang kita lakukan tidak dapat selesai tepat waktu. Yang kedua, ada kemungkinan terjadi kesalahan pada proses kerja yang seharusnya kita lakukan. Yang ketiga, sudah jelas ketika ada penundaan atau ada kesalahan, pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan kita akan menerima dampak. Berikutnya, apa sebenarnya yang kita bisa ketahui dari alur kerja dilihat dari tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam alur kerja sebenarnya ada 5 yang mungkin teman-teman perlu ketahui. Yang pertama adalah identifikasi proses. Dan hal ini harus kita lakukan. Yang kedua adalah menentukan atau penentuan hal-hal yang berpotensi menghambat pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Yang ketiga, di mana kita berusaha memilih hal-hal yang harus dilakukan. Dan yang keempat, merancang urutan kerja dari mulai awal sampai penyelesaian. Dan yang kelima adalah mengevaluasi urutan kerja. Hal ini diperlukan agar kita mengetahui pada bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki di kemudian hari. Teman-teman, kita juga perlu memahami bagaimana idealnya kita membuat alur kerja yang efektif. Tips dari saya untuk teman-teman yang ingin menyusun alur kerja. Pertama, memastikan kita semua punya peta aktivitas dari awal sampai akhir pekerjaan. Yang kedua, mengerjakan setiap bagian sesuai dengan peta tersebut yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, memastikan bagian-bagian yang memerlukan waktu cukup lama. Nah, kini teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara membuat alur kerja yang ideal, terutama yang dapat meningkatkan produktivitas. Semoga sukses ya. Oke teman-teman, sampai juga kita di akhir modul. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beberapa hal. Mungkin saya bisa sebutkan kembali. Yang pertama, tentang bekerja cerdas versus bekerja keras. Yang kedua, tips mengelola waktu dengan baik. Yang ketiga, cara menyusun prioritas pekerjaan. Dan yang terakhir adalah merencanakan alur kerja yang efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja. Semoga modul ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai berjumpa lagi di lain waktu.